Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Al-aslu tsani, fondasi yang kedua tadi kita sedang bahas, yaitu ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Tayyib. Wa huwa al-istislamu lillah bitauhid, yaitu apa? Menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya, ya, wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan dengan taat mengikutinya, wal bara'ah minasyirki wa ahli, dan berlepas diri dari kesyirikan dan ahlinya. Berlepas diri kemarin tadi kita telah jelaskan lawan kata dari berloyal, ya. Ketika kita menegaskan loyalitas kita kepada Allah dan Rasulnya, maka mau nggak mau kita harus berlepas diri dengan apa-apa yang bertentangan dengan nilai yang datang dari Allah, Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kalaupun itu keluarga terdekat kita, ketika itu bertentangan dengan nilai tauhid yang datang dari Allah, bertentangan dengan nilai sunnah, ya, yang datang dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ketika pada saat demikian yang dituntut dari kita adalah keloyalitasan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa huwa thalathu maratib, ya, dan dinul Islam, agama Islam itu ada 3 level: Islam, iman, dan ihsan. Kita telah jelaskan Islam. Ketika berbicara Islam, maka bicara amal zahir, amalan yang zahir yang dilakukan oleh fisik manusia, ya, syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Berbicara iman, maka bicara amal al-qulub, amalan hati, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman hal yang enggak terlihat oleh fisik, ya. Kemudian ihsan, ya, ini luar biasa. An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Agar kau beribadah kepada Allah seolah-olah kau melihatnya. Adapun bila kau tak melihatnya, namun dia senantiasa melihatmu. Ini berangkat dari baiknya keislaman dan baiknya keimanan yang ada pada diri seseorang, sampailah dia kepada derajat ihsan, ya. Dalilul syahadah, dalilnya syahadat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Syahidallah, Allah bersaksi, annahu la ilaha illahu, bahwasanya tiada Tuhan selainnya. Allah sendiri bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang lain selain Allah. Wal malaikah, kemudian para malaikat pun bersaksi demikian, wa ulul ilm, dan para ahli ilmu. Di sini kemuliaan untuk ahli ilmu, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka setelah Allah dan malaikatnya menjadi orang-orang yang bersaksi bahwa la ilaha illallah, ya. Wa ma'naha la ma'budu bihaqqin illallah wahdah. Maka maknanya tiada yang berhak untuk disembah, diibadahi kecuali Allah semata, ya. Dan la ilaha illallah rukunnya adalah an-nafyu wal itsbat, ya. An-nafyu ada pada la ilah, al-itsbat ada pada illallah, ya. An-nafyu wal itsbat harus selalu beriringan, ya, tidak bisa terpisahkan satu sama lain. Ketika pada titik nafi saja seseorang, ateislah dia, la ilah, ateislah dia. Ketika seseorang pada titik itsbat saja bahwasanya Allah itu Tuhan, bisa jadi syirik dia, masih mentuhankan hal-hal lain selain Allah, dia belum menafikan yang lain, ya. Maka an-nafyu dan isbat tidak boleh dipisahkan.
Wa dalilu syahadah anna Muhammad Rasulullah qauluhu ta'ala. Dalil kesaksian bahwa Muhammad adalah Rasulullah adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihim ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Ya. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, ya. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman, ya. Ini penegasan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul yang diutusnya, ya, dari antara kaum manusia dari bangsa Arab, Muhammad ibnu Abdullah, ya. Allah Subhanahu wa taala bersihkan sirahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang untuk membuktikan kenapa? Tidak ada alasan lain. Kalaupun tidak ada, ya, yakni kalaupun tidak ada mukjizat yang Allah jadikan atasnya, ya, maka mulianya akhlak Muhammad sallallahu alaihi wasallam sungguh sudah cukup bukti bahwasanya dia nabi. Kalaupun tidak ada mukjizat dari, apalagi diiringi dengan mukjizat gitu, maka membuat yang kufur semakin kufur. Dikarenakan apa? Telah didatangkan segala bukti dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa ma'na syahadah anna Muhammad Rasulullah ta'atuhu fima amar, dan makna bersaksi bahwasanya, ya, Muhammad adalah Rasulullah, maknanya adalah mentaatinya pada hal-hal yang diperintahkannya, wa tasdiquhu fima akhbar, dan meyakini apa-apa yang disampaikan olehnya dari kabar-kabar, ya, wajtinab ma anhu naha, dan menjauhi apa-apa yang dilarang olehnya, ya, wa alla yu'badallah illa bima syara', dan agar tidak disembah Allah kecuali dengan cara yang diajarkannya, ya. Itulah makna ketika seseorang bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah, maka maknanya adalah kau harus, ya, mentaati apa yang dia perintahkan, mempercayai apa yang dia bawakan dari kabar-kabar, ya, kemudian menjauhi apa yang dilarangnya, dan tidaklah kau boleh menyembah Allah kecuali dengan cara yang diajarkannya, ya. Itulah jadi maknanya pada la ilaha illallah ada tauhidullah, pengesaan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan pada Muhammadur Rasulullah ada tauhidur Rasul, mentauhidkan Rasul fil ittiba', dalam berittiba', maknanya demikian, ya. Ketika pada la ilaha illallah kau menafikan hal lain yang kau sembah kecuali hanya Allah, maka pada Muhammad Rasulullah kau menafikan hal-hal lain yang kau ikuti dan kau tauladani kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan hal ini kita terlepas dari taklid. Dengan hal ini kita terselamatkan seringkali dari kesyirikan, ya, yang seringkali dibawa oleh bid'ah-bid'ah yang ada, dari kekeliruan, kesesatan, ya, yang seringkali dibawakan oleh hal-hal yang sama sekali tidak dibawakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang-orang mengikuti petunjuk lain selain petunjuk Rasul, mulailah mereka terjadi pada mereka kekeliruan, penyimpangan, kebid'ahan dan lain-lain, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kemuliaan nabinya ini. Bahkan di Ad-Durar Al-Kaminah, Ibnu Hajar Al-Asqalani menceritakan, satu hari ada seorang prajurit Raja Maghul. Maghul ini Mongol, ya, masuk Islam, masuk Kristen, Tanassar, masuk Nasrani. Tayyib. Kemudian pada berkumpullah di sana orang-orang Nasrani. Kemudian
Ada seorang pendeta Nasrani ketika berkumpul begitu, dia mencaci-caci Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia menghina-hina. Tayyib. Ada seekor anjing di situ. Anjing-anjing yang berada di dalam lingkungan kerajaan, anjing keren. Tahu-tahu nih anjing lompat dan menggigit nih Nasrani. Dengan gigitan yang keras luar biasa sehingga sulit dilepaskan. Akhirnya bisa dilepaskan juga. Suasana panik kacau. Sebagian orang berkata, dia menyerangmu karena kau menghina Muhammad. Begitu kan? Terus katanya pendeta, bukan. Al-kalbu kana azizan nafs. Ini anjing waspada. Tadi anak ngomong sambil begini-begini, sambil ngomong-ngomong. Dan ini membuat dia curiga, akhirnya dia menyerang duluan. Oke? Tayyib. Terus ngobrol-ngobrol lagi mereka, nggak lama ini orang ngehina lagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini anjing lompat lagi dan dia menggigit lehernya dengan gigitan luar biasa dan nggak bisa lepas sampai mati. Dari situ 40.000 orang Maghol masuk Islam. Anjing ngebelain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita nih ada orang mengaku nabi setelah Rasul masih hidup. Di Indonesia nih silih berganti orang mengaku nabi setelah Rasul. Harusnya dipenggal, cuman didiemin, dimaafin. Akhirnya jadi mulai ada orang mengikuti mengikuti. Nabi Muhammad SAW adalah di dalam syariah kita ya akhi, orang kalau menghina Allah Subhanahu wa taala tuntut taubat. Taubat ampuni. Kalau taubat, tuntut taubat sama pemerintah. Kalau taubat ampuni. Enggak taubat, penggal. Kufur, menghina Allah Subhanahu wa taala. Oke? Tapi kalau menghina Rasul, enggak pakai tuntut taubat. Mau taubat enggak taubat, penggal. Pernah dengar? Enggak pernah? Sekali lagi. Orang kalau menghina Allah, tuntut taubat. Mau taubat, ampuni. Enggak mau taubat, penggal. Tapi kalau orang menghina Rasul, ini mau muslim mau kafir, nggak pakai dituntut tobat. Menghina Rasul nggak pakai tuntut tobat, penggal. Kaget gak? Mungkin orang-orang bertanya, kok seolah-olah kita lebih menjaga Rasul daripada Allah, begitu ya? Zahirnya begitu kan? Kenapa demikian? Allah maha mulia. Mau seluruh manusia dan jin menghinanya nggak berefek. Ada di Arba'in. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjar qalbi rajulin wahid minkum ma naqasa dhalika fi mulki syai'an. Wahai hamba-hambaku, apabila seluruh kalian, seluruh jin dan manusia sejak awal penciptaan sampai hari kiamat, semuanya berada dalam kondisi kurang ajarnya hati. Ya, semuanya demikian. Siapa manusia paling kurang ajar? Katakan Fir'aun. Semuanya seperti Fir'aun. Tayyib. Itu nggak mengurangi kekayaanku sedikit pun. Tuh, nggak ngefek Allah mah. Mau dihina berapa kali lagi? Allah bukanlah sesuatu yang memiliki harga diri. Lah, harga diri ini urusan makhluk. Khaliq yang maha, udah. Tapi Muhammad bashar ya akhi, kasairil bashar. Ketika kau biarkan dan maafkan satu orang yang menghinanya, tayyib, maka dia akan berhenti menghinanya dan akan diikuti yang lain menghinanya. Jadi pada syariat Islam, orang-orang yang mengarang-arang pada syariat Muhammad, mengaku yang gaib pada syariat Muhammad dan lain-lain, kemudian menghina Nabi Muhammad SAW, dipenggal. Dulu tuh begitu, dari dulu. Pantaslah kaum tersebut mulia, pantaslah kaum tersebut jaya, luar biasa. Mereka kaum yang sangat menjaga kemuliaan Rasul SAW. Lihat kuliah kita judulnya Al-Waqi' Ibnul Jarrah rahimahullah, seorang imam, gurunya Imam Syafi'i rahimahullah.
Ada kuliah kita judulnya Imam Waqi' Ibnu Jarrah. Lihat kisah itu. Luar biasa kaum dulu menjaga kemuliaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pantaslah mulia. Pantaslah luar biasa memang. Kita nih ada orang ngaku nabi setelah Rasul. Ini orang mengaku negeri Islam terbesar di muka bumi Indonesia, ada orang ngaku nabi habis Rasul diampunin, udah kelar. Ada lagi yang ngaku lagi sekarang. Tuh. Yang awal nggak dimatiin sih, coba matiin yang awal, penggal depan umum, ya kan? Nggak ada lagi yang begitu. Saking harus dihormatinya sampai syuf. Ente baca ayat-ayat kitabullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, masalan, Ya Isa, a anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummi ilahaini min dunillah. Oke? Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya Musa khudhil kitaba biquwwah. Oke? Allah Subhanahu wa taala lagi berfirman, Ya Nuh ihbit bisalamin minna. Oke? Nabi ini disebut semua sama Allah namanya. Oke? Tapi waktu mau Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasul bilang, Allah bilang, Ya ayyatuhan nabi. Tidak disebut ya Muhammad. Lihat penghormatan yang luar biasa bahkan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita enggak boleh ngomong ya Muhammad. Ya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum ba'dha an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian jadikan suara kalian keraskan di sekitar Nabi. Jangan kalian berbicara lebih keras daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan kau berbicara dengan bebas kepadanya seperti kalian berbicara satu sama lain. Ya Allah, Allah yang nyuruh. Dan Allah ancam dengan sebesar-besarnya kerugian, sebagaimana ancaman yang diberikan kepada pelaku syirik. Syirik ini sebesar-besarnya dosa. Dosa yang diancamkan bagi syirik apa? Hancurnya seluruh amal soleh, yakni puasamu, sedekahmu, zakatmu yang kau lakukan dari dulu hancur karena syirik. Walaqad uhiya ilaika wa ila alladzina min qablika la in asyrakt la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin, kan? Sungguh telah diwahyukan bagimu dan orang-orang sebelummu, nabi-nabi sebelummu, bahwasanya apabila kau melakukan kesyirikan sekali saja hancur seluruh amalanmu. Itu ancaman kepada pelaku syirik. Coba lihat kepada pelaku kurang ajar, adab yang buruk kepada Rasul. Wala tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum ba'dha. Janganlah kau berbicara keras kepadanya sebagaimana kalian berbicara keras satu sama lain. Antahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Bisa jadi seluruh amalan kalian hancur dan kalian enggak sadar. Diancam dengan ancaman yang diberikan kepada sebesar-besarnya dosa, yaitu ancaman yang sama. Umar bin Khattab dengan Abu Bakar yang berdebat di depan Rasul menjadi sebab turun ayat ini waktu itu. Akhirnya setelah itu Umar bin Khattab kalau ngomong sama Rasul pelan banget. Sehingga Rasul kalau Umar ngomong, Rasul bilang gini, Hah? Kapok Umar radhiyallahu anhum ajmain. Dan ketika turun ayat gitu, ada seorang sahabat namanya Thabit bin Qais al-Bunani, Thabit bin Qais al-Bunani. Dia lari kabur sambil nangis. Habis turun ayat itu tadi. Bisa jadi amalan kalian hancur dan kalian gak sadar. Karena apa? Berbicara lebih keras daripada Nabi SAW. Thabit lari sambil nangis. Oke? Kemudian ditanyalah oleh Rasul SAW, Mana Thabit? Mana Thabit? Terus kata Sa'ad bin Mu'adz kalau nggak salah, dia pulang lari ya Rasulullah sambil nangis. Dan anak nggak tahu dia punya sakit atau apa. Coba lihat, alim ni khabarah kata Rasul. Kau lihat di rumahnya. Coba, tayyib. Disamperinlah ke rumahnya.
ternyata lagi menangis sekencang-kencangnya. Thabit bin Qais nih ditanya, "Ma yubkik?" Apa yang membuatmu menangis? Rasul mencarimu itu. Thabit bilang, "Sungguh celaka aku, hancur seluruh amalanku dan aku penduduk neraka." Jadi Thabit punya suara keras. Emang suaranya begitu. Ada beberapa Arab memang yang kalau ngomong gede. Jadi kalau dia bisik-bisik satu orang, 10 orang ke sono dengar. Emang khilqahnya begitu, build up udah dari Allah begitu, bukan dia mau kerasin. Ketika turun ayat ini, yang berbicara lebih kencang daripada Rasul, diancam dengan amalan demikian, Allah kata dia, hancur seluruh amalanku, wa ana min ashabin nar, dan aku penduduk neraka, kata Sabit. Dia menangis demikian di rumah. Akhirnya saat kembali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengkhabarkan, "Ya Rasulullah, yabki." Dia sedang menangis. Waqal, dan dia berkata, "Innahu min ashabin nar, innahu habitat a'maluh." Dia katanya dari penduduk neraka. Dia katanya sudah hancur seluruh amalannya karena suaranya lebih keras daripadamu ya Rasulullah. Rasul berkata apa? "Bal huwa min ashabil jannah." Justru dia penduduk syurga. Ya. Busyra. Berarti udah jaminan syurga Rasul yang ngomong. Ya kan? Hatta Anas bilang Ibnu Malik radhiyallahu anhu, "Wa kunna namshi ma'ah wa nahnu na'lam annahu min ashabil jannah." Dan kita biasa berjalan dengannya, yakni dengan Thabit. Terus kita menyadari bahwa dia nih penduduk syurga, terus kita jalan sama dia. Excited. Ya? Saking harusnya dijaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak boleh seseorang berkunyah dengan namanya. Kunyah Abu Qasim itu nggak boleh, haram. Rasul berkata, "Tasammu bismi wa la takannu bikunyati." Namailah dengan namaku, yakni Muhammad, boleh. Tapi wala takannu, jangan kau berkunyah dengan kunyahku, jangan Abu Qasim. Kadang-kadang apa, satu kasus ada yang manggil, "Ya Abu Qasim," manggil orang namanya Abu Qasim. Nama kunyahnya Abu Qasim. Rasul di situ berbalik. Rasul berkata, "Labbaik." Iya. Terus dia berkata, "La, mash anta ya Rasulullah." Bukan engkau ya Rasul, aku mau dia. Oh, dikatakan tidak kepada Rasul. Akhirnya turunlah syariat. Syuf, saking harusnya dijaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu syahadah, ya. Jadi kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sekali lagi, cinta bukanlah justru dengan melakukan apa-apa yang tidak diminta dan tidak diajarkan sang kekasih. Awas. Cinta adalah dengan melaksanakan apa-apa yang diajarkannya, meninggalkan apa-apa yang dilarangnya. Ya. Itulah cinta yang hakiki. Cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah dengan bertahan di atas kemurnian ajarannya, memperjuangkan hal yang diperjuangkan oleh Rasul, tauhid, sunnah, ya, dan tidak gentar atas apapun yang berada di jalan ilmu tersebut, sebagaimana kita sampaikan di awal buku, ya. Kemudian salat yang kedua, dalil as-salat wa dalilus shalah wa zakat, dan dalil untuk kewajiban salat dan zakat ada pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah." Ya. Begitu juga puasa, ya. Salat dan zakat pun diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Dan tidaklah mereka diperintahkan, ya, kecuali untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas." Ya. Hunafa, semata-mata karena menjalankan agama dan agar mengerjakan salat dan menunaikan zakat, dan demikian itulah agama yang lurus. Wa dalilus siyam, dan dalil berpuasa sebagai salah satu bentuk rukun Islam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
puasa disyariatkan dengan segala hikmahnya. Ya. Wallahu alam, kita pernah sampaikan ya, tidak ada kita cari dalil yang membawakan olahraga, menganjurkan olahraga tuh nggak ada. Nggak tahu, atau mungkin ada anak yang belum pernah bertemu, anak kurang lama belajar mungkin. Dalil yang dimana Rasul menganjurkan kita untuk berolahraga gitu. Lari pagi lah kalian, apa sit up lah, push up lah. Nggak ada. Pernah dengar gak? Fitness lah kalian. Ada gak? Nggak ada. Dalil olahraga tuh. Sementara olahraga ini hal yang tidak kita ragukan lagi, betapa penting hal tersebut kan, betapa diperlukan oleh manusia, ya kan? Dan Islam adalah agama yang sangat sempurna. Masa hal yang sepenting itu nggak diajarkan? Katanya agama yang paling sempurna, paling sesuai untuk manusia. Tapi masa ada sebuah nilai seperti olahraga yang besar nilainya, maslahatnya, dan tidak diajarkan di dalam Islam? Nah, pernah kepikiran ke situ nggak? Ada juga dalil untuk dipaksakan sebagai dalil olahraga terlalu maksa. Seperti alimu auladakum as-sibahah war rimayah. Ajarkan anak kalian untuk berenang, berkuda. Itu terlalu, kalau itu dalil olahraga terlalu dipaksakan, nggak masuk. Pernah pahami itu nggak? Sementara kesehatan nih, untuk kesehatan sangat dibutuhkan olahraga, iya nggak? Kok bisa Islam nggak ngajarin? Katanya Islam agama yang sempurna. Hah? Iya gak? Ternyata, syuf, ikhwani rahimakumullah wa akhwati rahimakumullah. Kalau kita baca lifestyle yang diajarkan Islam, demi Allah, ini udah paling proporsional buat kesehatan manusia. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, jadikan makanan sepertiga, minuman air sepertiga, sepertiganya udara. Tuh, kalau makan jangan kenyang-kenyang banget. Iya kan? Puasa dengan segala khasiatnya. Jadi kita makan nih, okay? Nanti energi, nutrisi yang dibutuhkan tubuh diserap. Sisanya dibuang, ampasnya dibuang. Tapi nggak semua kebuang, nyangkut-nyangkut di kolon. Nambah waktu berlalu, nambah banyak yang nyangkut-nyangkut. Akhirnya penyerapan nutrisi nggak terlalu lancar, pembuangan pun nggak terlalu lancar seiring umur. Maka bagaimana mengembalikan ini? Kayak komputer deh, recycle binnya nggak dibersih-bersihin. Tuh begitu dah. Apa yang terjadi? Lelet tuh komputer lama-lama. Nah itu mesti dibersihin. Gimana caranya? Puasa. Masya Allah. Kemudian azan ke masjid. Pergi ke masjid, jalan lewat sini, pulangnya cari jalan yang memutar. Tuh. Dan didorong. Satu langkah ngapusin dosa, satu langkah lagi meningkatkan derajat. Satu langkah ngapusin dosa, satu langkah meningkatkan derajat. Kemudian gerakan sholat yang wajib 5 waktu, tambahkan qobliyah ba'diyahnya, tambahkan gerakan-gerakan senam di waktu sejernih-jernihnya udara di sepertiga malam. Gerakan sholat sampai 11 rakaat begitu ya berkeringat, kayak senam kan. Dan di waktu sejernih-jernihnya udara sambil bertafakur. Syuf. Kemudian di subuh tambahkan ba'diyahnya, tambahkan duhanya. Dan nilai-nilai Islam yang lain, madunya, habatus saudanya, dan lain-lain. Demi Allah, ini udah lifestyle yang paling sehat dan paling proporsional untuk manusia. Nggak usah diajarin lagi lari, nggak usah diajarin push up, sit up, nggak. Makanya kita nggak pernah dengar pasukannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam atau Khulafaur Rasyidin latihan perang, nggak pernah dengar. Tapi Romawi Persia jatuh semua. Ini kerajaan-kerajaan besar nih, pasti yang punya pasukan khususnya, pasukan level berapanya, sebagaimana sebuah kerajaan. Kaum muslimin yang pakai gamis, pakai sendal, ntar lapar, ntar kalau udah kelaparan sampai diikat batu di perut, yang begitu hidupnya. Tapi jatuh semuanya sama kaum muslimin.
Pernah dengar latihan perang? Masya Allah. Berarti memang secara keseluruhan lifestyle yang diajarkan Islam itu sudah sangat proporsional untuk kekuatan manusia sebenarnya. Ya, bukan berarti olahraga nggak penting lagi, nggak olahraga. Kalau mau olahraga, kita pun suka olahraga. Ya, cuma lagi pengen mencari jawaban aja. Kenapa? Kok nggak ada dalil-dalil itu di dalam Islam? Ya. Ya, siam, puasa. Wa dalilul hajj, dan dalilnya haji qauluhu ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Tuh. Jadi yang namanya ibadah, ingat, ada qismun ma'qulatul ma'na wa qismun ghairu ma'qulatil ma'na. Ada sebagian ibadah ada yang maknanya ma'qul, kita dapat fahami illahnya, maknanya. Ada sebagian nggak dapat kita fahami illahnya. Oke? Contoh misalnya meninggalkan minuman keras, meninggalkan zina, itu kan sebagai bentuk ibadah. Kalau kita lakukan itu sebagai apa? Bentuk taat kita kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Awas, diniatkannya untuk apa dulu? Yani orang-orang yang tidak meminum minuman keras karena itu tidak menyehatkan, hanya sebatas itu, dia nggak dapat pahala dari meninggalkan khamrnya. Berbeda dengan orang yang meninggalkannya karena apa? Karena Allah melarangnya. Beda cerita. Ya. Ada sebagian ibadah-ibadah ini ma'qulatul ma'na, maknanya dapat difahami, illahnya dapat difahami. Oke? Kenapa diperintahkan sedekah misalnya? Ada satu membantu, kemudian ada nilai silaturahmi dan lain-lain hal yang bisa difahami. Ada yang sifatnya dogmatis, udah ghairu ma'qulatil ma'na, nggak bisa difahami. Kayak apa? Tawaf. Apa itu? Batu, terus kok kita suruh muter-muter 7 kali? Iya gak? Nah, yang diuji di situ pada kita ketaatan kepada apa yang diperintahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, diajarkan Rasul. Ya, bentuk bertauladannya kita kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun akalku, hatiku nggak mengerti ini, nggak pahami, tapi tetap aku lakukan karena Engkau Sang Kekasih memerintahkanku untuk. Nah, lebih jauh lagi, nyium Hajar Aswad, batu. Ada apa pakai dicium? Batu. Ya, cium aspal tuh depan rumah. Nggak usah ke Ka'bah jauh-jauh. Batu, ada apa? Ya kan? Sehingga pernyataan Umar ibnul Khattab yang menggambarkan ittiba'nya yang luar biasa dan cintanya yang luar biasa kepada Rasul. Dia katakan apa? Dia katakan kepada Hajar Aswad, wallahi innaka hajar la tanfa' wa la tadur laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalak ma qabbaltuk. Dia berkata kepada Hajar Aswad, demi Allah kau cuman batu, nggak ada manfaat, nggak ada madarat darimu. Dia benci kepada kesyirikan dia dulu yang memuliakan batu. Engkau ini cuman batu, tidak ada manfaat, tidak ada madarat darimu. Kalau bukan karena aku lihat sendiri Rasul sallallahu alaihi wasallam menciummu, aku tak sudi menciummu. Tuh, jadi dia menciumnya bukan karena batunya, tapi apa? Karena Sang Kekasih pun menciumnya. Bukan karena hatimu memahaminya, bukan karena otakmu memahaminya, tuh. La. Tapi karena apa? Mengikuti perintah dan ajaran Sang Kekasih. Haji pun demikian, ya. Taib. Martabah tsaniyah al-iman. Martabah yang kedua, ketika keislaman seseorang sudah baik, dia kuasai keislamannya dengan baik. Islam tadi maknanya apa? A'mal zahira, amalan yang zahir, yang dilakukan oleh fisik manusia yang terlihat. Nah, ketika Islamnya udah baik, bagaimana Islamnya bisa jadi baik? Sekali lagi, dengan ilmu. Ya, tidak mungkin orang akan dapat memperbaiki sholatnya kalau dia tidak menuntut ilmu. Nggak mungkin. Dia mesti menuntut ilmu, entah baca, entah menghadiri kajian ilmu seperti yang kita lakukan, sehingga sholatnya menjadi baik.
zakatnya menjadi baik, puasanya lebih menjadi baik. Sholatnya pun berefek akhirnya pada jiwanya. Oke? Allah berfirman nggak? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat mencegah perbuatan keji dan Oke, ya. Allah berfirman demikian. Taib. Kenapa banyak orang melakukan kemungkaran dan kekejian dan kita tahu dia ini sholatnya rajin? Iya gak? Banyak orang melakukan kesalahan, kekejian, bikin malu, padahal sholatnya rajin, mereknya Haji Fulan atau Ustadz Fulan. Iya gak? Kenapa? Apakah Allah tidak serius ketika berkata bahwasanya sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar? Ini sholat-sholat, keji-keji mungkar-mungkar. Hah? Kenapa demikian? Sholatnya nggak benar, sehingga tidaklah berefek pada jiwanya. Lebih jauh lagi tidaklah dapat menahan jiwanya dari perbuatan keji dan mungkar. Kenapa sholatnya nggak benar? Karena sholatnya selama ini cuma gerakan rutin yang dia nggak tahu artinya apa. Wiridnya cuma wirid yang dibaca oleh lidah, membasahi lidah, tanpa dia fahami maknanya apa. Akhirnya jangan harap berefek sama hati. Orang cuma senam rutin doang kok sehari 5 kali. Ya nggak berefek lah untuk hatinya. Namun ketika seseorang iringi sholatnya dengan keilmuan, dia fahami dalil-dalil yang memerintahkan sholat, keutamaan sholat. Dia fahami, kalaupun tidak setiap kata yang dia baca di dalam sholatnya, minimal dia fahami inti-intinya saja. Dengan apa dia memahami ini semua? Hanya dengan menuntut ilmu. Nggak dengan diem, nyantai-nyantai dan sibuk mengejar dunia, kemudian kita jadi faham sholat. La, mustahil, abadan. Dengan menyempatkan diri menuntut ilmu. Dia fahami apa yang dia minta di dalam sholat dari doa-doanya. Rabbighfirli warhamni wasburni warfa'ni. Dia fahami subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma. Dia fahami ancaman buat orang-orang yang meninggalkan sholat dan lain-lain. Dia tahu sunnah-sunnah sholat, wajib-wajib sholat dan lain-lain. Jadilah mulai sholatnya berefek baginya. Begitupun puasa. Puasanya bukan sekedar menahan lapar dan haus. Begitupun zakat. Begitupun tayyib. Dia sempurnakan ibadah zahirnya ini dengan diiringi keilmuan. Sekali lagi, nggak bisa kita menyempurnakan ibadah zahir ini tanpa diiringi keilmuan. Ya? Mesti diiringi keilmuan. Ketika udah baik yang zahirnya ini, naiklah dia ke derajat selanjutnya. Yaitu derajat iman. Naik dia, udah bukan Islam doang lagi, tapi iman. Iman ketika ditanya Rasulullah SAW, yaitu apa? Rukun ya, antu'mina billah wa malaikatih wa kutubihi wa rasulih, ya kan? Amal batinah, amalan batin, amalan hati. Iya kan? Nah, jadilah apapun yang dia lakukan dari keislamannya berangkat dari keimanannya. Yani dia sholat bukan karena orang tuanya mukul dia kalau nggak sholat, bukan karena dia puasa pun bukan lagi karena abis lingkungan pada puasa nggak enak aja kalau nggak puasa, bukan itu, tapi sudah berangkat dari keimanannya. Jadi kita nih orang yang melakukan Islam awalnya mungkin karena aturan, karena apa yang berjalan memang demikian, tapi seiring berjalannya umur dan bertambahnya keilmuan, akhirnya jadilah ibadah kita ini dan ilmu yang kita tuntut ini berangkat dari keimanan kita. Itu yang diharapkan. Kita kecil menjalankan ibadah karena apa? Kalau nggak sholat digebukin, begitu kan? Kalau nggak puasa, digetok, begitu kan? Kita kecil menjalankan hal ini karena hal itu. Tapi seiring berjalannya waktu, kemudian seiring belajar dan lain-lain, berubah. Mulailah kita melakukan itu berangkat karena keimanan kita kepada Allah, kepada janji-janji baiknya, surga dan lain-lain untuk amal soleh, dan kepada janji-janji yang ancamannya, neraka dan lain-lain bagi orang-orang yang melanggar aturannya. Ya, ini udah naik derajatnya, bukan hanya di Islam, tapi iman. Ya, jadi iman itu tidak selalu lawan kata kafir, ya kan?
Iman itu bisa bermakna level di antara level beragama yang ada pada diri seseorang. Jadi orang tidak beriman, ya, maknanya bisa orang kafir, maknanya bisa dia turun dari iman jadi Islam. Begitu. Seperti misalnya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, maknanya di situ apa? Iman di situ maknanya apa? Lawan kata kafir, maknanya adalah yang kafir tidak wahai. Wahai orang-orang yang beriman, maknanya adalah yang kafir enggak wahai. Tayyib. Ini iman dari sisi situ. Tapi ketika Rasul bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yukrima dhaifah. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sehingga dia menghormati tamunya, misalnya. Maknanya apa? Muslim, sholat, zakat, puasa, haji, cuman belum menghormati tamunya terus dia jadi kafir? Tidak kan? Tapi turun keimanannya ke derajat Islam. Jadi diterjemahkan yang enaknya jangan tidak beriman, tapi belum sempurna keimanan itu. Ya? Dan iman ini naik turun, fluktuatif. Ntar kalau lagi naik benar sampai titik ihsan, kalau lagi turun ke Islam. Iman huwa bid'un wa sab'una syu'bah, ada 70-an cabang. Ya, sekitar 70-an cabang. A'laha, yang paling tinggi adalah qaulul la ilaha illallah. Ini bukan hanya perkataan, la ilaha illallahnya, awas, ya. Juga la ilaha illallah yang benar-benar difahami oleh hati dan dipraktikkan oleh tubuh, ya. Wa adnaha, dan yang paling rendah kira-kira imatatul adza 'anil syari', menyingkirkan duri dari jalan. Maknanya apa? Kepedulian kepada sesama. Aku nggak mau nanti ada muslim yang terluka karena paku itu. Aku pinggirkan dari jalan. Bisa jadi awal. Maka dari situ, jangan la tahtaqiranna minal a'mali syai'an. Jangan pernah kita meremehkan amal sekecil apapun. Kalaupun cuma menyingkirkan paku dari jalan. Bisa jadi karena itu kau masuk neraka. Justru puasamu, sholatmu yang ribuan rakaat dan sedekahmu yang miliaran rupiah tidak dinilai misalnya di sisi Allah, bisa jadi. Justru paku atau beling di pinggir jalan yang kau singkirkan, malah itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam. Ya. Dikatakan Allah tidak pernah menilai amalan dari jumlahnya atau besar kecilnya. La. Allah menilai dari al-ba'ith, apa yang mendorongmu. Semakin ikhlas, nah, semakin besar ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal haya syubatun minal iman, dan malu adalah salah satu cabang keimanan. Awas. Ini malu, malu yang benar, malu yang dengan itu seseorang menjaga iffahnya, bukan malu dari mengatakan kebenaran. Ya. Itu si minder namanya. Kenapa kau tak katakan kepadanya bahwa hal tersebut keliru? Ah, enggak, ana malu. Ah, bukan malu yang memulia itu, awas. Itu jubn. Al-jubn. Kepengecutan, coward. Apa? Karena apa? Karena you don't dare to say the truth. Itu bukan malu. Itu coward. Ya? Malu adalah ketika apa? Malu aku terlihat Allah Subhanahu wa ta'ala melakukan maksiat kepadanya. Malu aku banyak berbicara dengan orang yang misalnya bukan mahram. Nah, ini malu. Malu ini sebenarnya fitrah. Sebenarnya fitrah yang Allah jadikan pada manusia. Fungsinya untuk ngerem, untuk rem manusia dari amalan-amalan yang membuat harga dirinya tercoreng. Membuat harga dirinya tercoreng. Sebenarnya fitrah Allah berikan kepada setiap manusia, mau mukmin mau kafir. Mau mukmin mau kafir. Cuman seiring kemari zaman, fitrah tersebut semakin terkikis sehingga semakin hilanglah masalah rasa malu tersebut. Ya. Kita temukan bahkan di antara para kaum muslimah seringkali berpakaian-pakaian yang benar-benar tidak
Tidak malu dia keluar begitu. Ya. Terkikis sudah malunya. Ya. Ma'adzallah, semoga Allah Subhanahu wa taala pelihara kita dan keluarga kita. Ya. Lestarikan rasa malu yang ada pada kita, namun malu untuk yang hak, bukan malu dari mengatakan yang hak. Ya. Wa arkanuhu sittah, dan rukunnya 6. Beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, utusan-utusannya, dan hari akhir. Dan bil qadar, dengan qadar yang buruk dan yang baik. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin." Dalilnya adalah di mana Allah berfirman, bukanlah albir, bukanlah perbuatan baik ini ketika kau memalingkan wajahmu ke barat atau ke timur saja. Tapi albir, berbuat baik adalah dengan beriman kepada Allah dan hari akhir dan para malaikat, juga kitab dan kitab, yakni kitab yang Allah turunkan, dan para nabi. Ya. Dan dalilul qadar di mana Allah berfirman, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sesungguhnya setiap sesuatu kami ciptakan dengan qadarnya. Ya. Al-martabah ats-tsalitsah al-ihsan, martabah ke-3 yang tertinggi dari keagama seseorang. Setelah Islam, Islamnya baik, naik menjadi iman. Imannya baik, keimanannya udah baik. Dia sempurnakan keimanannya. Dia kenali Allah Subhanahu wa taala, tauhidnya dan lain-lain, dia terapkan dalam kehidupan. Malaikatnya dan lain, dia fahami dengan baik keimanannya ini. Naiklah dia ke derajat yang lebih tinggi lagi, yaitu apa? Ihsan. Maknanya apa? Adalah an ta'budallaha ka'annaka tarah. Agar kau beribadah kepada Allah seolah-olah kau melihatnya. Fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Dan apabila kau tak melihatnya, namun sesungguhnya dia melihatmu. Maknanya apa? Maknanya adalah, coba bayangkan, ibadah di sini maksudnya menerapkan aturan main Allah Subhanahu wa taala, bentuknya apapun ya. Ibadah dengan maknanya yang luas. Tayyib, ibadah dengan maknanya yang luas. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, setiap hal ya yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala minal aqwal wal afal adh-dhahirah wal batinah, baik perkataan atau perbuatan yang zahir atau yang batin, ya kan? Itu jadi ibadah. Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah. Setiap sebuah nama yang boleh diterapkan kepada segala hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Oke? Agar kau beribadah kepada Allah seolah-olah kau melihatnya. Maknanya apa? Coba bayangkan. Allah yang maha perkasa, maha besar, oke? Maha. Seseorang dapat melihatnya. Mungkin nggak dia berani melakukan pelanggaran atas aturannya? Kalau Allah kelihatan. Ayo. Allah nih yang maha kelihatan. Mungkin gak seseorang berani melakukan pelanggaran terhadap aturan mainnya? Ini yang jadi muskilah sekarang. Kenapa? Kita diancam, dipaksa beriman. Kita ini harus beriman kepada sesuatu yang gaib kan, gak kelihatan. Dijanjikan sesuatu yang gaib, surga. Diancam dengan sesuatu yang gaib, neraka, gaib. Jadi terjadilah yang terjadi. Ya kan? Yang berani orang-orang melakukan apa yang mereka lakukan. Kenapa? Toh diancam dengan sesuatu yang gaib, dijanjikan juga dengan sesuatu yang gaib. Mungkin kalau surga kelihatan, semua manusia semangat beramal soleh. Apa? Surganya kelihatan. Oh tuh dia bidadarinya yang kayak begitu. Ya Allah, jihad deh, buruan, biar mati. Kayak begitu bidadarinya. Ini kan perbatasan. Nah,
Anta'budallaha ka'annaka tarah. Ketika kau beribadah kepada Allah, seolah-olah kau melihatnya. Kalau seseorang dapat melihat Allah, mungkinkah dia melakukan pelanggaran terhadap aturan main? Nah, kenapa? Yang terjadi pada dirinya apa? Khauf yang besar luar biasa. Aku malu dia. Kalaupun dia tak melihatnya, kalaupun kau tak melihatnya, namun dia senantiasa melihatmu. Nah, ini mansib yang namanya manzilah muraqabah, di mana seorang hamba selalu mawas diri, sadar bahwasanya Allah nih yang serba maha tadi senantiasa mengontrol dia dimanapun dia berada. Akhirnya dimanapun dia berada, selalulah dia berpegang teguh kepada syariah Allah subhanahu wa ta'ala, karena dia sadar bahwa Allah nih yang serba maha tadi senantiasa memantauku. Semua orang tahu Allah maha melihat, tapi apakah semua orang selalu sadar? Entar dulu, iya gak? Nah, orang yang sampai derajat ihsan, orang yang mengamalkan seluruh nilai-nilai yang diajarkan Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena apa-apa lagi, bukan karena aturan lagi, bukan karena kewajiban lagi, bukan, tapi karena emang sadar Allah sedang memantaunya. Ya Allah. Akhirnya kondisi sekondusif apapun dia dapat terhindar dari maksiat. Maksiat ini terjadi bukan hanya karena niat pelakunya, tapi kenapa? Kondisi yang mendukung. Contohnya siapa? Yusuf alaihi salam. Ya, di dalam hadis yang 7 golongan dinaungi oleh Allah pada hari tiada naungan kecuali naungan. Tayyib. Salah satunya ada apa? Rajulun da'athum ra'atun dzata mansib wa jamal faqala inni akhafullah. Seorang lelaki, nakirah, seorang lelaki, maknanya lelaki normal dengan syahwat lelaki, digoda oleh wanita yang dzata mansib, yang memiliki posisi mulia. She got power then. Ya enggak? Dengan powernya dia bisa atur, jaga sebelah sono, jaga sebelah sono, jaga sebelah sono. Coba periksa di dalam, rapiin, ada kamera apa enggak? Kasih wangi-wangi. Dzata mansib, she got power. Wa jamal, bukan jelek, cantik. Enggak ada alasan lagi. Dipepet, ya kan? Jadi ini lelaki nggak punya alasan untuk menolak nih wanita. Mau ngomong apa? Aku nggak bernafsu. Dia lelaki, sebagaimana lelaki. Dia nafsu. Nggak takut ketahuan. Udah diamanin kok, tenang. Nggak punya alasan lagi. Nggak, kamu jelek. Rasul bilang, wa jamal, dia cantik. Nggak punya alasan lain untuk menolak nih wanita. Dan kondisi, berantakan tempatnya. Ntar dulu, ini ajib, tempat udah wangi, rapih deh. Nggak punya alasan lain untuk menolaknya. Cuman satu, yaitu apa? Dia sadar Allah senantiasa memantaunya, sehingga dia berkata, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Ya, itu kisah yang terjadi sama Yusuf alaihi salam. Allah berfirman di kisah surat Yusuf, wa ghallaqatil abwaba wa qalat haytalak qala ma'adzallah innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihudz zalimun. Dan wanita itu memasukkan Yusuf ke dalam kamar dan mengunci-kuncikan pintunya, dan dia berkata kepada Yusuf, haytalak, sini. Wada imra'atul aziz, wanita dari pejabat tinggi yang enggak jelek. Pejabat tinggi nih dia bisa milih, ya kan? Yusuf alaihissalam berkata ma'adzallah. Ya, orang yang sampai derajat ihsan itu dimana dia melakukan aturan, bukan karena mata orang yang melihat lagi, bukan lagi karena aturan-aturan duniawi, bukan, tapi karena full kesadaran muraqabah tadi, mawas diri, selalu sadar bahwa Allah senantiasa memantaunya. Tayyib. Dan kadar keimanan ini turun naik. Kalau lagi baik-baik, kalau lagi turun-turun. Dan itu manusiawi, ya.
Itu al-ihsan. Dalilnya nanti dibaca sendiri ya. Hadis Jibril alaihi salam. Al-aslu tsalits. Pondasi yang ketiga, ma'rifatu nabiyyikum Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengenal nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib ibnu Hashim. Ya. Dan Hashim dari Quraisy, dan Quraisy dari golongan Arab, dan Arab min dzurriyyati Ismail, dari turunannya Ismail ibnu Ibrahim al-Khalil alaihi salam. Ya. Jadi Arab nih perpaduan antara Koptik nih Kibti, suku asli Fir'aun. Suku asli Mesir itu Kibti, kayak Amerika Indian. Suku asli Mesir bukan Arab tapi Kibti. Koptik, bahasa Latinnya Koptik, okay? Sama Babylon, sama Yaman, jadilah Arab. Jadilah bangsa Arab yang sekarang ini, Quraisy. Arab yang turunan Ismail alaihis salam. Koptik dari siapa? Sarah. Hajar. Ya kan? Istrinya Ibrahim alaihissalam. Ibrahimnya Babylon. Irak, dari Irak. Ya. Kemudian lahirlah Ismail alaihissalam. Ismail menikah dengan wanita turunan kabilah Jurhum yang berasal dari Yaman. Turunan Ismail inilah jadi Arab. Nah, perpaduan itu. Ya. Dan Ismail ibnu Ibrahim al-Khalil alaihi wa ala nabiyina afdhalus salati wassalam. Walahu minal umri 63 sanah, dan dia memiliki umur, yakni meninggal dalam umur 63 tahun. Syuf, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, arba'un qabla nubuwah, yakni diangkat menjadi nabi dalam usia 40 tahun. Kemudian berdakwah di Makkah, periode Makkah 13 tahun. 13 tahun. Mulai berdakwah berarti umur 40, ya kan? 13 tahun di Makkah sampai 53. Kelar 3 tahun, 13 tahun, baru ke Madinah. Di Madinah berdakwah umur 10. Maksudnya selama 10 tahun. Barulah meninggal. Jadi total Nabi berdakwah di Mekah 10, di Madinah 13 tahun, 23 tahun. Namun dia meninggal telah mendirikan sebuah negeri yang kuat. Syuf. Sekali lagi, paham gak? Kita sadar gak sih sama fenomena itu? Nabi ini berdakwah mulai dari Rasul, jadi Rasul. Dia berdakwah di Mekah 10 tahun. 13 tahun. Oke, ini periode Mekah. Kemudian periode Madinah 10 tahun. Jadi berapa? 23 tahun. Nabi meninggal sudah jadi negara yang kuat, yang menggetarkan Persia dan Romawi. 23 tahun. Dari kaum yang ditindas, nggak bisa ngelawan apa-apa, yang dilempari kotoran, dipukuli dan disiksa tanpa bisa melakukan apapun, nggak punya kekuatan apapun. Oke? Menjadi sebuah kaum yang besar, yang menggetarkan Persia dan Romawi dalam waktu 23 tahun. Kurang dari seperempat abad. Wallahi ini umur yang singkat. Ini kesuksesan luar biasa. 23 tahun buat umur individu panjang. Tapi buat umur sebuah umat yang tadinya diinjak, nggak punya power, menjadi sebuah umat yang kuat, yang besar, luar biasa singkat 23 tahun. Ya? Bagaimana kesuksesan melakukan perbaikan, membentuk sebuah negeri kaum yang baik? Lihat bagaimana berjalan dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diawali dari tauhid, dari tarbiyah, dari tasfiyah, demi Allah. Bukan dari politik-politik yang tidak diajarkan sama sekali nilainya di dalam Islam. Ya, politik-politik yang mengambil suara kebanyakan, sementara nilai banyak adalah keburukan di dalam Islam.
Ya. Fahami hal tersebut. Baru kau akan fahami bagaimana kunci kesuksesan. Dikarenakan Imam Malik rahimahullah berkata, "Ma saluhat awwalu hadhil ummah illa bima saluhat bihi awwaluha." Afwan, "Ma saluhat akhiru hadhil ummah illa bima saluhat bihi awwaluha." Tidaklah akan menjadi baik akhir umat ini kecuali dengan kunci kebaikan yang memperbaiki awal umat ini. Dulu umat tersebut adalah umat yang memuncak pada mereka kejahiliahan. Memuncak. Kejahiliahan dunia memuncak pada masanya sehingga diutus Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul mampu merubah itu semua. Dengan apa merubahnya? Lihat, kunci itulah yang dapat merubah kita sekarang. Ya. Nubbi'a bi Iqra wa ursila bil Mudaththir. Dia diangkat menjadi nabi dengan Iqra, yakni turunnya Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq, awal surat, ya. Dan ursila, dan mulai diutus dijadikan rasul, ya. Yakni diwajibkan untuk menyampaikan mulai dengan surat Al-Mudaththir, ya ayyuhal mudaththir. Negerinya Makkah dan dia berhijrah kepada Madinah. Ke Madinah. Allah mengutusnya dengan peringatan, dengan membawa peringatan dari kesyirikan, menyerukan kepada tauhid. Ya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir." Ya. Nanti dibaca sendiri. Ini dalil-dalilnya. Ya. Pertama Nabi berdakwah di Makkah, ya, mulai 10 tahun berdakwah di Makkah. Ketika tahun ke-10 mulailah diajak tur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Isra Mi'raj. Di situ dapat kewajiban salat di tahun ke-10 kenabian, ya. Kemudian tahun ke-13 barulah diperintahkan untuk berhijrah ke Madinah, ya kan. Wal hijrah, dan hijrah adalah intiqal min baladi syirki ila baladil Islam, berpindah dari negeri syirik ke negeri Islam. Yang kita hukumkan tadi, yang kita sebutkan hukumnya tadi, wajib. Maka maknanya seorang muslim yang udah tinggal di negeri muslim haram ke negeri kafir. Nggak boleh. Kecuali untuk sebatas keperluan. Seperti apa? Misalnya dia ke negeri kafir untuk berdakwah, oke. Cuman nggak bisa semua orang mengaku, "Anda mau dakwah kok." Cuma sekalian main-main di Menara Eiffel. Bukan dakwah namanya, ngedet. Nggak boleh. Ya. Tugas kantor, sebatas tugas kelar pulang. Nah, itu amanah mau nggak mau. Atau dakwah, oke. Dan lain-lain. Adapun sengaja memilih hidup di sana atau jalan-jalan ke sana, tidak. Itu menunjukkan ketidakloyalanmu kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketidakberlepasan dirimu dari apa-apa yang bertentangan dan menentang Allah dan Rasulnya dan ajarannya. Ya. Wal hijratu fariidah ala hadhil ummah, dan hijrah adalah wajib atas umat ini dari negeri syirik ke negeri Islam, ya. Wa hiya baqiyah ila an taquma as-saa'ah, dan hijrah tersebut akan terus bertahan hukumnya sampai hari kiamat nanti. Nanti dibaca sendiri ayat-ayatnya, ya. Namun hijrah hakikatnya adalah hijratu manahallahu anhu. Hijrah pada hakikatnya adalah meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah ila ma radiyah, kepada hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih, dan dalil untuk hijrah dari sunnah nabawiyah adalah di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tanqati'ul hijrah hatta tanqati'at taubah." Hijrah tidak akan terhenti sehingga terhentinya taubah. Wala tanqati'ut taubah, dan tidaklah taubah akan terhenti hatta tatlu'a syamsu min maghribiha, sehingga matahari terbit dari barat.
Ini batasan tertutupnya pintu taubat secara umum. Adapun tiap individu batasannya adalah ketika nyawa sampai kerongkongan. Hadisnya Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Yaqbalullahu taubata 'abdin ma lam yugharghir. Allah senantiasa menerima taubat hambanya selama dia belum yugharghir, selama ruhnya belum sampai kerongkongan. Ya. Falamma istaqarra bil Madinah amara bi baqiyati syara'il Islam. Ketika sudah di Madinah, tuh Rasul sallallahu alaihi wasallam barulah memerintahkan syariat-syariat Islam yang lain seperti zakat, puasa, haji, adzan, jihad, al-amru bil ma'ruf dan nahi anil munkar. Ya. Begitu Nabi dakwah di Madinah selama 10 tahun. Setelah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal. Ya. Wa dinuhu baqin wa hadha dinuhu la khaira illa dallal ummata alaihi wa la syarra illa hadzaraha minhu. Kesempurnaan tugas Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Di mana tidak ada kebaikan pun kecuali pasti Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkannya, dan tidak ada keburukan pun, satu pun keburukan kecuali Rasul pasti telah memperingatkan darinya. Ini bentuk kesempurnaan syariat Islam. Maka dari situ terbentuklah kaidah laukana khairan la sabaquna ilaihi. Kalau hal tersebut, ibadah tersebut, amalan tersebut baik, okay, mendapatkan pahala karenanya di sisi Allah, okay, pasti mereka, yakni sahabat salafus soleh duluan yang melakukannya, yang mencontohkannya, Rasul dan para sahabat duluan. Ya. Taib, dari materi ini apabila ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Sisanya tinggal, ya, penjelasan bahwasanya seluruh manusia akan mati dan seluruh manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan penegasan bahwasanya agama telah Allah sempurnakan kepada Nabi Muhammad kepada manusia melalui apa yang dibawakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah berfirman, akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum bi ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Ya. Dan Allah pun Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita semua untuk kufur kepada taghut. Taghut adalah segala hal yang lain yang disembah, diibadahi, ditaati, ditakuti selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan bentuk taghut ada banyak. Ada 5. Di antaranya iblis, la'anahullah, iblis memang. Kemudian waman ubida wa huwa radin, orang-orang yang disembah dan dia ridho untuk disembah. Kenapa harus ridho untuk disembah? Dikarenakan Isa alaihissalam disembah dan dia tidak ridho untuk disembah, maka dia tidak jadi taghut. Berbeda dengan Firaun, dia disembah dan dia ridho, bahkan menuntut untuk disembah. Wa man da'an nasa ila ibadati nafsi, dan orang-orang yang menyeru manusia untuk menyembahnya, untuk memuliakannya, mentakzimnya, mengagungkannya. Cium bolak-balik. Tuh. Ya kan? Wa man idda'a syai'an min ilmil ghaib, orang-orang yang mengakui memiliki sebagian ilmu ghaib. Wa man hakama bi ghairi ma anzalallah, dan siapa-siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Alhamdulillah kita selesaikan risalah ini, ya. Betapa faidah dalamnya begitu banyak, namun waktu tak cukup, ya, untuk mengambil seluruh faidah yang dapat kita fahami dari kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, begitupun dari kitab-kitab seluruh ulama, ya, yang dimana di situ terdapat kunci-kunci kehidupan, hikmah-hikmah kehidupan, dan lain-lain yang seringkali bermanfaat bagi kita semua. Ya. Taib, dari materi tadi atau di luar hal itu, apabila ada yang mau ditanyakan, tafadhol. Tafadhol. Di Nusantara ini selalu kedengaran bagian mengatakan awaluddin ma'rifatullah, kemudian mereka pasti ikut falsafah mengenal Allah. Jadi bagaimana kaedah untuk kita berdakwah, terutamanya dengan orang yang lebih senior, mungkin ayah kandung ataupun uncle
supaya mereka tidak tersinggung, tapi dalam masa yang sama kita mengharapkan mereka dapat menerima hujah mengenal Allah, mengenal Rasul dengan cara yang benar, jauh dari penyimpangan tersebut. Ya, barakallah. Awaluddin ma'rifatullah ini gaya-gayanya Asy'ari. Di mana seseorang mesti sampai titik nol dulu, tidak meyakini dan tidak mengenal apapun. Itu kan gaya-gaya filsafat itu. Di kita, seseorang telah lahir dalam kondisi udah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, fitrah itu. Ya. Adapun dalam berdakwah kepada siapapun, kepada keluarga dan lain-lain, ketahuilah di dalam berdakwah yang pertama, tugasmu hanya menyampaikan. Kau tidak diberikan tugas untuk memaksa, enggak. Tugasmu hanya menyampaikan. Adapun mereka mau menerima atau tidak, maka sudah bukan urusan. Hati mereka di tangan Allah. Ya. Kenapa kita harus tegaskan ini dulu pertama? Maksudnya apa? Worst case scenario kita udah siap. Kemungkinan terburuk mereka nggak terima, udah kita siap. Karena apa? Toh dari awal aku cuman bertugas menyampaikan. Ya kan? Yani rayyah nafsak. Ringankan dirimu sedikit bahwa kau tidak memiliki kewajiban untuk merubah mereka. Kau memiliki kewajiban untuk menyampaikan yang baik kepada mereka dan doakan. Ya. Namun disampaikan pun dengan segala bentuk adab. Ini yang seringkali sulit, apalagi berkaitannya dengan orang tua. Mengatakan hak sama orang tua nih susah. Orang tua pun akan susah menerima hak dari kita. Kenapa? Kita digedein sama dia. Susah. Ya. Maka sampaikan seperlunya saja, nggak usah dipaksakan. Sampaikan seperlunya daripada akhirnya menjadi peperangan dan lain-lain. Wallahu alam. Seperti misal Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu dan yang lain-lain, para sahabat. Afwan, Anda lupa nih sahabat. Ada yang ibunya menentang dia karena dia meyakini dan mengimani Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibunya menentang dia. Dan dia terkenal anak yang nurut dan baik sama ibunya. Berbakti sama ibunya. Namun ibunya mendengar dia tidak mau beriman. Dia beriman kepada Muhammad SAW dan tidak mau kembali ke agama semula, agama kaumnya. Ibunya demo. Nggak mau makan, nggak mau minum. Sehingga dia mesti memaksa ibunya makan dengan memasukkan kayu. Bambu gitu. Baru bisa dialirin makan. Mesti begitu. Sampai. Karena kalau nggak gitu badannya udah kesiksa ibunya. Kasihan. Akhirnya dia mesti melakukan tindakan tegas itu. Oke? Namun masih juga ibunya bertahan dengan kondisi tersebut. Akhirnya apa yang dikatakan kepada ibunya ini? Ummi wallah, kalau kau punya 9 nyawa, syuf 9. Ya, kayak Tom and Jerry. Kalaupun kau punya 9 nyawa dan keluar darimu satu persatu nyawa itu, dan setiap keluar satu menyiksaku demikian, aku tersiksa kan melihat ibunya. Oke? Ini baru satu loh. Katakanlah 9 kali keluar. Oke? Dan keluar seluruh nyawamu satu persatu, demi Allah aku tak akan meninggalkan agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, siap nggak sampai titik itu? Maka doakan saja kebaikan, terus sampaikan sebisa mungkin, ya. Larang, katakan yang jangan-jangan, yang enggak. Ini bukan hanya dialami oleh penanya, tapi oleh banyak orang, ya. Beberapa hal memang demikian. Bahkan seringkali beberapa orang sampai titik berkeras-kerasan dengan ibunya, bentak-bentakan, karena apa? Mencoba menekankan yang hak, berangkat dari sayangnya sama ibunya, bukan berangkat dari kurang ajar. Ya. Semoga dapat difahami jawaban yang diberikan, dan tentunya seorang anak akan lebih tahu cara yang lebih tepat untuk menyampaikan kepada orang tuanya. Masing-masing kan beda-beda kan. Ya kan? Seorang anak akan lebih tahu. Minta petunjuk. Di dalam sholat kita minta petunjuk. Selain minta agar Allah membuka hati orang tuanya, juga minta petunjuk, ya Rabbi, beritahukan kepadaku cara apa yang harus kutempuh untuk
memberikan hal ini, memasukkan hal ini, ya, dan lain-lain. Adapun awaluddin ma'rifatullah dan lain-lain ini demi Allah bukan dari syariat Islam. Di kita awaluddin, di kita bayi lahir udah Islam, udah. Kesini-sininya dia kena belajar syariat Islam, udah, ya. Nggak usah ta'akul demikian, mencoba memaksakan akal untuk mengurai segala hal sehingga sampailah kepada kesimpulan yang keliru demikian. Ya, seperti yang dilakukan oleh Asy'ariyah. Allah yahdihim. Baik, kemudian kalau tidak kita cukupkan sekian dulu. Baik. Ada orang mengatakan perbezaan antara Asy'ari dan juga Salafi ini, antara Salafi ini lebih kepada lebih kepada kaidah, kepada kaidah. Katanya kita ini menggunakan kaidah Asy'ari ini untuk berdepan dengan Mu'tazilah. Tapi asasnya sama ataupun perbezaannya hanya furu', tidak benar ataupun Enggak. Perbedaan kita dengan Asy'ariyah di inti akidah beda. Di takwil asma wa sifat, kemudian di dalam memahami iman Islam dari awal. Beda. Dalam memahami tauhid, mempelajari tauhid, step-step tauhid itu udah beda sama Asy'ari. Jauh. Kemudian di mana cara istimbat, cara berkesimpulan kita dengan Asy'ari pun berbeda. Ya. Kita adalah kaum yang beristimbat berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Akal nanti. Adapun Asy'ari mencoba mensejajarkan atau mungkin bahkan mendahulukan akal sebagaimana Mu'tazilah daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kaidah dakwah yang benar? Sama ada secara keras ataupun lemah lembut. Ya, pada intinya dengan hikmah, bukan dengan keras atau dengan lembut, dengan hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah kepada jalan Tuhanmu, kepada jalan Tuhanmu dengan cara yang hikmah. Tuh. Allah bilang dengan cara yang hikmah, bukan dengan cara yang keras atau bukan cara yang lembut. Hikmah ini apa sih? Hikmah itu yang proporsional. Keras ketika harus keras, lembut ketika harus lembut. Nih makna hikmah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah memberikan tafsiran hikmah yang indah. Al-hikmatu hiya fi'lu ma yanbaghi. Hikmah adalah mengerjakan apa-apa yang seharusnya dikerjakan. Hikmah adalah mengerjakan apa-apa yang seharusnya dikerjakan. Fil waqtil ladzi yanbaghi, pada waktu yang tepat untuk dikerjakan, oke? Alal wajhil ladzi yanbaghi, dengan bentuk yang proporsional, yakni tidak berlebihan, tidak kurang. Sekali lagi, hikmah fi'lu ma yanbaghi, mengerjakan what to do, oke? Fil waqtil ladzi yanbaghi, pada saat yang tepat untuk dilakukan. Alal wajhil ladzi yanbaghi, dengan bentuk yang tepat, yakni tidak berlebihan, ghulu, tidak juga kurang. Yang proporsional. Itu hikmah. Nah, jadi kalau ditanya cara dakwah apa? Allah memerintahkan dengan hikmah. Ketika saatnya keras, keras. Ketika saatnya lembut, lembut. Sebagaimana berdakwah kepada anak dan istri. Ya, mendidik mereka, berdakwah kepada mereka bukan berarti maknanya selalu menuruti keinginan, semua keinginan mereka dan membiarkan mereka dan tidak menghukum mereka ketika berbuat kesalahan. Dengan itu malah kau merusak mereka. Justru di dalam pendidikan ada saatnya pukul. Bahkan kepada istri ada tahap-tahapnya, ya kan? Bilangin, nggak bisa, masih juga begitu. Pisah ranjang masih juga begitu, pukul, ya kan? Cuma nanti ada adabnya, pukulan nggak boleh di daerah kepala dan muka, dan pukulan juga nggak boleh pukulan yang
meninggalkan bekas. Oke? Itu baru pukulan mendidik namanya, ya, pukulan yang educating. Apakah cara yang terbaik untuk menasihati pemerintah? Bolehkah menasihati secara terbuka? Seperti nasihat di laman sosial? Enggak. Laman sosial tutup lah. Madorotnya lebih banyak. Kau buka-buka foto-foto yang bukan mahrammu itu. Ada apa? Laman sosialnya ada. Hah? Orang semua jual muka di situ kok. Dakwah di situ, sumpah dakwah doang di situ. Enggak. Imanmu tak sekuat itu. Iman kita nggak sekuat itu. Nggak ada. Nasihati pemerintah di laman sosial lagi nggak ada. Kalau mau mengatakan kekeliruan, pada saatnya boleh. Ketika emang keliru. Seperti Imam Ahmad mengatakan bahwa Al-Quran ini kalamullah, bukan makhluk. Tuh, dia membantah pemerintah di depan umum. Boleh? Boleh. Tapi bukan lagi cerita ngejelek-jelekin. Dan bukan lagi cerita mengajak demonstrasi, mengajak berontak. Bukan. Tapi menyampaikan yang hak. Tayyib? Sebatas itu boleh. Tapi ya kalau udah laman sosial sih udah beda cerita. Nanti lagi pengen dilihat sama orang, kau nulis apa? Ya salam. Lah. Udah matiin deh tuh Facebook apa. Enggak, apaan faedahnya apa? Madaratnya lebih banyak itu. Aurat terbuka semua di situ. Anda bingung, ada beberapa asatidz lagi yang punya Facebook. Yang enggak aja. Yang enggak. Bolehkah seorang muslim mendapatkan rahmat atau hidayah? Apa nih? Mendoakan rahmat atau hidayah kepada non-muslim. Mendoakan hidayah boleh, mendoakan rahmat jangan. Kalaupun ayahnya. Kalaupun ibunya. Rahmat, ampunan nggak boleh, tapi mendoakan hidayah boleh. Jamaah tabligh mendakwahkan tauhid kepada ummah dengan khuruj. Enggak. Mereka mendakwahkan kepada camping di masjid. Jamaah kompor, kemana-mana bawa kompor, bikin kotor masjid. Aduh, suruh keluar deh, jangan sini. Secara dasar Islam tidak menerima suara kebanyakan dalam sistem pemerintahan negara. Jadi sejauh manakah keterlibatan kita dalam sistem tersebut sekiranya dalam kondisi yang diperlukan, yakni darurat? Oke. Dalam misalnya Indonesia dan Malaysia, kita negeri yang menggunakan demokrasi, oke? Pada hati kita, yakni pada akidah kita tidak menyetujui hukum itu, oke? Maka apa yang harus kita lakukan? Maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani manusia hal yang di luar kemampuan. Lakukan nilai-nilai Islam yang bisa kau lakukan, sudah. Ya? Cari hidayah untuk dirimu dan untuk keluargamu. Dengan itu, mau sesesat apapun manusia, mereka tak akan bisa berefek negatif bagimu. Tidak akan bisa memberikan madarat bagimu. Ini yang seringkali manusia lupa. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Wahai orang-orang yang beriman, urus diri kalian sendiri. Yani lihat kewajibanmu. Urus diri kalian sendiri, jangan sibuk sama yang lain. Diri kalian aja sendiri, udah. La yadhurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Orang-orang yang tersesat dari jalannya Allah, mereka tidak akan bisa berefek madarat bagimu apabila kau memang berada di atas hidayah. Paham nggak? Maknanya gini loh. Virus kan banyak kan? Oke? Virus, penyakit itu banyak kan? Kalau kita bahas satu-satu, kita mati di tengah jalan dan belum semua virus terbahas. Yang ada kita kena virus ini, kena penyakit ini. Kenapa? Banyak bersentuhan dengan penyakit ini. Tayyib. Gimana supaya mempersingkat waktu yang cepat? Dan kita terhindar dari semua virus itu. Gimana caranya? Mempersingkat waktu. Benerin aja antibody. Bodoh amat virus mah. Yang penting antibody kamu bagus. Mau virus kayak bagaimana lagi? Tuh, tayyib. Nah, terapkan hal ini. Mau lihat komunis, demokrasi, Syiah, Khawarij dan lain-lain, ini kebanyakan untuk dibahas.
Nggak bakalan beres, nggak bakalan cukup waktu hidupmu. Ya udah, habis gimana dia? Coba kau lihat saja apa yang harus kau yakini sebagai ahlus sunnah. Apa yang harus kau jalankan sebagai ahlus sunnah. Nanti mau pemikiran sesat apapun menyerangmu, kau akan sudah cukup kuat menahannya. Karena apa? Selama ini kau memang menyibukkan diri untuk mengurus antibodimu. Akhirnya ketika virus menyerang, bang. Sekarang ini kan prioritas belajar berantakan, di mana para pelajar yang baru-baru pengennya bahas Syiah, perang pemikiran dan lain-lain. Ditanya, makan onta batal nggak wudhu? Ayo. Dia nggak tahu. Sementara itu yang harusnya dia tahu. Ya kan? Ayo. Batal nggak wudhu makan onta? Yang udah ngaji tahu. Alhamdulillah. Itu aja dulu. Syiah ini tauhid rububiyah yang mana coba? Uluhiyah yang mana coba? Yang harus kau ketahui tak kau kuasai. Itu. Wahai orang-orang yang beriman, alaikum anfusakum. Uruslah diri kalian sendiri. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Orang-orang yang tersesat tidak akan bisa memadorotimu, memberikan madorot kepadamu apabila memang kau berada di atas petunjuk, di atas hidayah. Maka carilah hidayah untuk dirimu, kemudian juga berikan kepada keluargamu. Toh Allah hanya berfirman, ku anfusakum wa ahlikum nara, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Negara mau bagaimana lagi, terserah. Yang penting aku dan keluargaku mencoba menerapkan syariat Islam sebisa mungkin. Dan gak ikut-ikutan sistem-sistem atau pesta-pesta yang bertentangan dengan hukum Allah. Dari pesta demokrasi, pesta apapun. Ya. Bagaimana menyikapi ahli bid'ah? Ya bagaimana dong, emang begitu udah. Adakah ulama ahli bid'ah dikira ulama? Iya banyak. Bagaimana membeda amalan bid'ah dan sunnah? Tasawuf itu apa? Abu Teng. Bagaimana menyikapi ahli bid'ah? Menyikapi ahli bid'ah maksudnya orang yang masih banyak melakukan kebid'ahan, ya. Dilihat dulu, dia melakukannya karena apa? Emang taklid atau karena emang nggak tahu? Ada beberapa orang yang pikirannya terbuka tapi emang belum tahu sama sekali. Nah, yang kayak gini coba dibawakan kepadanya kebenaran dengan cara yang baik, cara yang tepat. Tapi ada beberapa yang udah nggak bisa dibenerin udah. La tanfa'lahum nasiha. Nasiha nggak berefek untuk mereka. Nah yang kayak gini jangan terlalu berharap. Cukup jalankan saja kewajibanmu, jatuhkan kewajibanmu. Yang disampaikan yang hak. Sebisa mungkin. Kalau kira-kira dengan menyampaikan yang hak jadi madorot untukmu nanti, ya udah nggak usah. Ya. Dan lain-lain. Dilihat kondisinya masing-masing. Ya. Dan nggak juga selalu ahli bid'ah, hanya orang yang belum tahu saja, nggak selalu disebut ahli bid'ah berarti. Orang yang masih mengamalkan bid'ah berangkat dari ketidaktahuan tidak jadi ahli bid'ah. Ya, ya yang banyak begitu, di mana para orang-orang ahli bid'ah dikira ulama, dikarenakan apa? Itu yang diangkat oleh media selama ini. Itu busuknya media. Yang diangkat oleh media selama ini yang kayak begitu. Sementara yang berani mengatakan yang hak justru, ya kan? Justru dimusuhi dan diantipatikan. Orang kabur, takut duluan, padahal itu yang hak. Tapi itulah hak selalu sedikit. Kalau banyak, bukan hak lagi namanya. Ya. Kullu syai'in idza kasura rakhus. Segala hal kalau nambah banyak jumlahnya, dia jadi murah, iya gak? Iya gak? Illal adab, kecuali adab. Semakin banyak pada diri seseorang, semakin mahal diri. Tapi hal lain, nambah banyak, nambah jatuh harganya. Bagaimana membedakan amalan bid'ah dan sunnah? Ya, pernah kita sampaikan itu rumusnya. Ya, dilihat apakah amalan itu Rasul mampu melakukannya. Yang kedua, adakah kondisi yang menuntut Rasul pada saat itu untuk melakukannya? Oke. Yang ketiga, setelah itu semua apakah Rasul melakukannya? Sekali lagi, apakah Rasul mampu melakukannya?
Adakah kondisi yang menuntut Rasul untuk melakukannya? Yang ketiga, setelah itu semua apakah Rasul melakukannya? Contoh, sholat duha, ya, sholat di waktu duha. Apakah Rasul melakukannya? Ternyata banyak dalilnya. Iya, Rasul melakukannya, maka lakukan. Oke. Puasa Senin. Apakah Rasul melakukannya? Rasul melakukannya. Ada kondisi yang menuntut Rasul untuk melakukannya, keutamaan dan lain-lain? Ada. Rasul melewati hari Senin dan Rasul berpuasa dan Rasul berkata, hari Senin adalah hari aku dilahirkan, maka dari situ aku bersyukur kepada Allah, aku berpuasa. Gitu. Maka dari situ kalau kita melakukan puasa hari Senin tidak jadi bid'ah. Ada. Oke. Sekarang baca Yasin malam Jumat. Hukumkan dengan rumus itu tadi. Apakah Rasul mampu melakukannya? Kalau mau Rasul mampu nggak baca Yasin? Oke. Kemudian, apakah Rasul melewati malam Jumat dalam hidupnya? Selalu. Setelah itu semua, apakah Rasul Yasinan malam Jumat? Maka jangan. Oke? Itu rumusnya itu. Itu diapalin di luar kepala. Dihafalkan di luar kepala. Nah, di luar kepala yakni sangat dihafalkan, bukan nggak masuk-masuk. Tayyib? Kasus. Kasih, apaan? Baca Quran di kuburan. Baca Quran di kuburan, oke? Rasul kalau mau baca Quran bisa gak? Oke. Ada yang dikubur gak di zaman Rasul? Oke. Setelah itu apakah Rasul di kuburan bacain Quran? Kagak. Maka jangan, bid'ah kalau dilakukan. Ustadz apa-apa bid'ah. Kalau gitu itu pesawat terbang bid'ah dong. Ustadz haji naik onta aja sampai laut berenang sono sampai Jeddah. Oke. Lihat. Pakai rumus tadi. Apakah Rasul mampu bikin pesawat terbang? Emang nggak mampu. Kenapa kau samakan dengan hal yang Rasul mampu? Ya udah jangan dibahas, emang dari awal udah nggak mampu. Beda sama ngirimin Al-Fatihah buat mayit, transfer Al-Fatihah, tahu? Oke, kita kirimin Al-Fatihah. Ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Fatihah. Begitu kan? Padahal? Iya nggak? Zaman dulu? Iya nggak? Oke. Rasul mampu nggak baca Al-Fatihah? Oke. Ada nggak kira-kira manusia yang pantas Rasul kirimkan Al-Fatihah? Para pejuang yang mati yang mulia. Oke? Ada dong. Syahid, sahabat-sahabat yang syahid dan lain-lain yang pantas lah Rasul kirimkan kepada mereka Al-Fatihah. Oke? Setelah itu semua, apakah Rasul kirimin mereka Al-Fatihah? Lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Kalau hal itu benar, baik, Rasul dan sahabat contohkan duluan. Ya? Ustaz kalau ceramah jangan pakai mic. Teriak aja sono sampai serak. Soalnya mic bid'ah. Oke. Rasul mampu nggak bikin mic? Nggak mampu. Kenapa kau tuntut? Faham? Itu rumusnya tadi. Yang pertama, lihat apakah Rasul mampu melakukannya. Lihat satu kasus, kemudian terapkan 3 pertanyaan ini. Apakah Rasul mampu melakukannya? Yang kedua, adakah kondisi yang menuntut Rasul kira-kira muqtada untuk melakukannya? Yang ketiga, setelah itu semua, adakah dalil yang mengatakan bahwa Rasul melakukan itu? Itu rumus. Ya? Rumus. Taib? Nggak ada pertanyaan lain? Masih ada lagi. Tasawuf itu apa? Tasawuf itu apa? Tasawuf sebenarnya para ulama berbeda pendapat dalam mentafsirkan. Sebagian ada yang mengatakan berangkat dari kata suf, artinya wall. Ini suf adalah pakaian dari para pendeta Nasrani yang meninggalkan banyak kehidupan duniawi dan lebih menggunakan
tidak mencari nikmat duniawi lah. Meninggalkan nikmat duniawi, dan pakaian pun pakaian yang sangat murah yang terbuat dari wool, suf. Maka dari situ disebutlah mereka kaum sufi. Nah, ketika mengikuti lifestyle mereka itu disebutlah bertasawuf. Karena apa? Mengikuti manhaj mereka, mengikuti konsep mereka. Oke? Ada juga tasawuf yang berkata dari kata sofa, kemurnian artinya, dan lain-lain. Oh, ulama berbeda tafsirnya, ya. Namun kita melihat tasawuf ini hanyalah sebuah istilah, sebuah merek. Oke? Sebagaimana fikih, tafsir, hadis, hal yang mungkin pada zaman Rasul tidak semua disebutkan, namun hanya untuk memudahkan pembelajaran dispesifikasikan oleh para ulama supaya memudahkan pelajaran. Kalau mau belajar fikih, nih tafsir ini. Rasul dulu nggak membagi demikian. Oke? Nah, tasawuf Anda lihat satu definisi keilmuan juga, sebagaimana ilmu-ilmu yang lain. Tapi seringkali isinya adalah hal-hal yang justru bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau dikatakan tasawuf mutlak. Dan terlihat para ahli tasawuf pun orang-orang yang nggak mau nurut sama ahli hadis. Kalau dibilang ini hadis doif gitu, nggak mau terima. Yang penting enak dia mah. Nggak mau nurut dan suka memiliki ide-ide yang enggak. Bahwasanya pemimpin kami, murid namanya, murabbi kami, dia bermimpi bertemu Rasul dan dia bertanya kepada Rasul, dan Rasul berkata bahwasanya hadis itu sahih. Lah, ngapain ada mustalah hadis? Kalau bisa nanya ke Rasul lewat mimpi doang mah. Ngapain ulama sampai botak misain hadis yang doif sama yang sahih kalau udah tinggal pakai mimpi doang mah. Ajib amat. Iya kan? Nah, dari situlah para ulama mengharamkan tasawuf. Dalam artian tasawuf sebagai sebuah definisi keilmuan yang ditempuh. Namun, apabila tasawuf dimaknai, udah nggak usah dibedakan. Adapun hal-hal atau hadis-hadis atau materi-materi yang berkaitan dengan jiwa, oke, yang seringkali ada pada tasawuf, seperti apa? Ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad terdapat segumpal daging, yang apabila daging segumpal darah, apabila hal itu benar maka benar seluruh jasad, apabila rusak rusak seluruh jasad, gitu. Hal demikian mungkin sekilas. Nah, yang kayak gini golongkan saja kepada tazkiyatun nafas. Jangan maksudnya biar terpisahkan dari tasawuf. Karena kalau udah bilang tasawuf terlalu banyak di situ racun daripada madunya. Ya. Kalaupun di situ ada faedahnya secara nggak langsung, seperti apa? Pembahasan ilmu nafsiyah, psikologi dan lain-lain. Maka dari situ, pembahasan ilmu nafsiyah dan lain-lain golongkan ke tazkiyatun nafas saja. Ya. Taib, terima kasih atas perhatian dan waktunya. Taib. Kebanyakan kita orang Melayu ni gemar kepada kitab Ihya ilmu. Ihya, terus. Ustaz, boleh listkan ataupun berikan alternatif kitab tazkiyatun nas yang mana yang bisa dirujuk, yang sahih, yang enggak ada masalah. Tayyib, Ihya Ulumuddin ini jangan dibaca. Jangan. Terutama untuk para pemula, jangan. Bahkan Syekh kami Abu Ishaq Al-Huwaini berkata, barang siapa yang mau melihat mausu'ah al-ahadis al-dha'ifah fil aqidah, fa'alaihi bi Ihya. Barang siapa yang mau melihat ensiklopedi hadis-hadis dhaif dan palsu urusan akidah lagi. Ensiklopedi hadis-hadis dhaif dan palsu urusan akidah, yang mau lihat aja Ihya Ulumuddin. Saking parahnya tuh kitab. Imam Ghazali rahimahullah orang yang menyesali itu cuman di akhir hidupnya, di masa akhir hidupnya. Ya. Allah yarhamu wa Allah yaghfirlah.
Maka bagi para pemula tidaklah dinasehati untuk membaca kitab itu. Jangan kitab itu. Orang yang udah bisa membedakan sahih, dhaif dan lain-lain udah dalam baru boleh baca kitab demikian, ya. Untuk para pemula jangan. Adapun para pemula apa? Kalau mau baca kitab-kitab tazkiyatun nafs, baca Ad-Da' wa Dawa Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Buku-buku Ibnul Qayyim ini spesialis di hal itu. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah tuh. Ad-Da' wa Dawa Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Kemudian seringkali yang lebih ke tazkiyatun nafas dan lebih ke adab dan mengambil hikmah, ibrah dalam kehidupan yang sifatnya roqaik. Roqaik ini hal-hal yang membuat hati lembut. Itu tulisan biasanya tulisannya Ustadz Farid Qasim An-Nus. Itu Ustadz dengan adab yang sangat manis luar biasa. Harusnya kita semua belajar adab dari dia. Farid Qasim An-Nus. Ya. Ada beberapa bukunya yang kita tahu, Mengasah Hati, Rumahku Syurgaku, ya. Tentang nasihat bagaimana harus disampaikan dan lain-lain. Farid Qasim luar biasa. Syekh Farid Qasim, Ustaz Farid Qasim An-Nus. Baca kitab-kitab beliau, hafizahullah. Atau banyak lagi kitab lain yang Anda nggak tahu, ya. Anda nggak tahu di nggak terlalu tahu, apalagi yang terjemahan sifatnya. Ibnu Rajab ada tulisannya. Ibnu Rajab Al-Hambali dia ada wallahu alam ya. Ibnu Rajab itu Anda tahunya Jami'ul Ulum wal Hikam doang ya, Syarah Arba'in Nawawiyah. Syarah Arba'in Nawawiyah yang syarahnya Ibnu Rajab Al-Hambali. Itu banyak juga hal-hal yang bersifat raqaik dan tazkiyatun nafas, karena Arba'in sendiri kan Jami'ul Kalim, Jawami'ul Kalim. Begitu. Ya. Tayyib. Soalan terakhir. Hah? Baru-baru ini Ada yang nanya? di Malaysia ini timbul persoalan bila ada isu seorang tokoh menyebut berkenaan tenaga baharu, kemudian dijadikan isu ini sebagai kepercayaan raib yang mana masuk kepada sumber akidah. So dalam disiplin mengambil ilmu akidah, Ustaz, apakah kita boleh mengambil kisah yang Israiliyat ataupun kisah hadis dhaif ataupun maudhu, ataupun kalau hadis ahad macam mana, ataupun kalau hadis hasan, apakah standard ataupun disiplin ilmu sumber daripada hadis dan Quran yang boleh kita jadikan rujukan dalam akidah? Itu jawabannya panjang ya akhi. Ente bikin satu kuliah sendiri tentang hadis itu, Anda bisa jelasin. Ya, itu menarik. Kapan sebuah hadis diterima, kapan ditolak, kapan menjadi makbul, kapan mardud. Makbul, ada apa aja? Sahih lidzati, sahih li ghairi, hasan lidzati li ghairi. Kapan jadi lidzati li ghairi? Terus yang mardud, yang ditolak apa aja? Dhaifnya yang ringan, berat. Ini bisa. Cuman ya bukan dalam bentuk demikian. Gitu. Terus kapan hadis menjadi mutawatir dan kapan menjadi ahad? Yang mutawatir bagaimana menyikapinya, yang ahad bagaimana menyikapinya. Ya kan? Kapan jadi sahih dan kapan jadi dhaif. Sahih maknanya harus apa? Dhaif maknanya harus diapain? Gitu kan? Apakah dhaif berarti harus ditolak secara keseluruhan sama sekali dan tidak? Ini kan hal yang dalam. Ya. Bolehlah kita atur satu waktu untuk membahas hal itu. Itu hal yang menarik, terus terang itu hal yang menarik. Dan kebetulan itu jurusan Ana. Iya, Mbak. Kagak jadi. Terus? Mana soalan tadi? Boleh bagi soalan sementara kita cuba asal. Taib, Ana di depan insyaallah. Kalau masih ada yang mau nanya, tafadhol. Ana mau nyender dikit di depan. Oke? Boleh ya? Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.